Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Di video kali ini gue ingin berbicara terkait dengan demo protes yang akan dilakukan oleh fans, terutama fans Akamsi di Manchester sebelum pertandingan menghadapi Arsenal. Oh ya, Glazer out. Oke. Kenapa gue katakan Glazer out? Karena ternyata kalau gue ambil dari akun The 1958 ya. Ini dia menulis bahwa ini merupakan underground dari supporter Manchester United, dan ini juga merupakan salah satu penggerak menurut gue dari sosial media terkait dengan protes di tanggal 9 Maret. Oke. Ada banyak informasi di sana, tulisan-tulisan juga yang menurut gue sangat bagus ya. Dan ingin gue bahas juga di sini, dan akan gue mulai dari kenapa kok protes ini bisa saja berhasil. Dan dia memberikan 10 alasan kenapa protes ini bisa berhasil. Gue akan bahas ya satu-satu. Nomor 1 adalah kekuatan dari fans dan juga ketergantungan revenue. Bagaimana disebutkan kurang lebih di sini bahwa klub ini sangat bergantung ya dengan penjualan tiket pertandingan, merchandise dan lain-lain, dan memboikot pertandingan dan juga menolak membeli merchandise dan segala sesuatu yang bisa berhubungan dengan pemasukan dari pemilik ini bisa sangat berpengaruh. Kenapa? Tentu saja ada pemasukan yang berkurang dan juga bagaimana image secara global ya. Bagaimana hal ini bisa merusak image dari klub, terutama ketika protes ini terus dilakukan di sosial media, dan ini bisa merusak juga persepsi terkait dengan sponsorship dan juga branding. Nah, itu nomor 1 ya. Jadi memang kalau seandainya kan ada yang melakukan tidak ingin menonton, lalu juga menolak untuk membeli merchandise, itu ternyata salah satu langkah juga yang bisa dilakukan yang bisa memberikan efek. Lalu 2, ada tekanan dari publik ya, dari fans, dan ini akan memberi atensi kepada media dan juga akan merusak reputasi. Bagaimana protes ini tentu saja diharapkan akan menarik atensi dari para media, dan ini bisa juga merusak itu tadi dan reputasi, dan ini nanti bisa kaitannya juga dengan sponsorship ya, yang bisa juga akan mengganggu pemasukan dari klub. Lalu poin nomor 3. Dengan adanya protes yang besar, baik itu dilakukan secara langsung ataupun juga secara online, katakanlah seperti itu, ini akan menunjukkan bahwa pemilik ini kehilangan kontrol dan juga power. Itu poin nomor 3. Poin nomor 4, ini juga akan diharapkan berpengaruh secara politik dan juga secara pengaruh regulasi. Karena protes yang luas ya, ini bisa menuju ke intervensi dari liga ataupun dari pemerintah. Ini disebutkan di sini ya, sempat terjadi ketika ada European Super League. Bagaimana ada protes besar-besaran, dan ini akhirnya menarik gerakan politik dari pemerintah dan akhirnya menghentikan situasi yang Manchester United pada saat itu nyaris masuk ke European Super League. Karena Glazer sebenarnya, kalau seingat gue sih, mereka nampaknya lebih pro ke European Super League ya. Lalu nomor 5, ini akan menyatukan fans. Tentu saja karena ada hal yang dilakukan secara bersama-sama, sekali lagi secara langsung maupun juga secara online, ini akan menyatukan fan base secara global bahkan. Lalu poin nomor 6, sejarah menunjukkan kalau ini bisa berhasil. Contoh tadi European Super League ya. Lalu juga sempat ada protes di Blackpool dan juga mungkin contoh-contoh lainnya. Lalu nomor 7, bisa memberikan impact kepada performa dari klub. Atmosfer yang toksik ya, ini bisa mengakibatkan efek yang negatif kepada klub. Dan fans yang terus melakukan
demo ataupun penolakan, tanggapan dan lain-lain, ini akan menggerakkan, harapannya seperti itu, untuk owners ini memprotek ya, ataupun meningkatkan bahkan level kompetitif dari klub. Dan ini bisa diharapkan meningkatkan juga investment atau investasi kepada skuad Manchester United. Harapannya seperti itu. Lalu nomor 8, bagaimana stakeholder dan juga investor ini akan mengalami gangguan. Kenapa? Karena demonstrasi yang terus-terusan berlangsung, baik itu secara langsung maupun juga secara online. Ini akan mengganggu harapannya ya dari sponsorship, investor, dan tidak nyaman ya dengan keadaan ini yang terus-menerus dilakukan. Dan ini akan menambah tekanan kepada mereka. Lalu nomor 9, mereka tidak bisa mengacuhkan sentimen dari fans ini selamanya. Pemilik mungkin bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak populer dan juga hal-hal lainnya ya. Tapi mereka tidak bisa mengacuhkan juga kekuatan fans sebagai salah satu stakeholder besar dari klub. Oke, lalu nomor 10 ataupun hal terakhir ya, yaitu bagaimana ini akan menyatukan juga dari unsur emosional dari para fans ya. Protes ini membelah antara owners tentu saja dan juga fans. Dan ini akan semakin sering protes ini dilakukan, ini akan membuat untuk membangun hubungan antara fans dengan owner ini akan semakin sulit. Dan ya, dengan adanya ketidakterhubungan secara emosional, ini akan membuat sesuatu lebih sulit untuk diperbaiki. Kalau protes ini berhasil ya, maka mereka harus melakukan perbaikan dan hal-hal yang lebih bagus ya, artinya dalam sisi penataan klub dan lain-lain, baik itu dari sisi reputasi, finansial, dan juga operasional. Dan tentu saja hal-hal yang disebutkan tadi ini mungkin tidak bisa terjadi secara keseluruhan, tapi paling tidak ada beberapa poin yang menurut gua sangat make sense untuk terjadi di klub. Kalau terkait dengan pertama misalnya ya, terkait dengan revenue, ini mungkin agak sulit kalau menurut gua secara dengan amatiran. Bukannya begini, untuk mendapatkan hasil yang secara signifikan besar ini mungkin agak sulit ya. Bukan berarti penurunan revenue itu tidak mungkin terjadi. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau melihat bagaimana fans dari berbagai negara datang ke Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan. Jadi untuk mengosongkan stadion katakanlah secara 100% itu hal yang menurut gua nyaris tidak mungkin ya, karena Manchester United ini terlalu besar brandnya dan magnetnya juga terlalu besar. Tapi ya tentu saja angka-angka yang terjadi misalnya dengan merchandising yang angka penjualannya menurun dan lain-lain, ini juga bisa memberikan impact sih menurut gua untuk kontrak-kontrak jangka panjang dari sponsorship selanjutnya. Justru yang gua lihat di sini dari poin-poin tadi yang disebutkan ya, bahwa misalnya kalau protes ini dilakukan terus-menerus dan menarik perhatian dari media ya, baik itu media secara online ataupun secara konvensional, dan disebarkan terus-menerus, ini akan memperburuk image dari klub, dan ini juga bisa dalam tanda kutip menyakitkan ya, terutama dari sisi revenue dengan nanti sponsorship yang akan berkurang dan lain-lain. Dan ya, kehilangan power dari pemilik ini juga bukan hal yang bagus. Artinya kalau mereka melakukan atau membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan fans, ya fans tidak akan lagi menganggap mereka bagian dari kepanjangan tangan dari owner ya. Kebijakan-kebijakan yang dibikin ini kan bukan hal yang bagus sebenarnya, dan ini bisa jadi sangat menyakitkan bagi pemilik, bagi owner. Dan juga hal-hal lainnya menyatukan fans ya dan lain-lain. Dan di akun ini juga membahas terkait dengan bagaimana cara melakukan protes ya, bagaimana bergabung. Nah, karena kalau gue lihat, gue baca komentar dan lain-lain, ada banyak yang berpendapat, dimulai dari mengosongkan stadion, tidak membeli merchandising, atau bahkan hadir melakukan demo. Kalau gue lihat memang
ada misalnya untuk bergabung ke demo ya, di mana itu akan dilakukan di Manchester, tidak semua memiliki kemampuan ke sana. Walaupun gue misalnya yang tinggal di Eropa ini juga bukan berarti oke gue akan mudah ke sana, tidak, karena ada hal lain juga kan. Tapi bagaimana gue bisa berkontribusi terhadap gerakan itu? Gue sempat kurang lebih setahun 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu kalau tidak salah, gue sempat bergabung juga demo ya di Old Trafford pada saat itu. Mungkin sebuah Formula 1 yang sempat menyaksikan videonya ingat mungkin ya, gue pernah bergabung juga. Dan selain bergabung secara langsung, apa sih kira-kira hal lain yang bisa dilakukan? Dan di akun ini juga membahas terkait dengan hal tersebut ya, yaitu bisa terus secara konsisten melakukan tweet ya, ataupun X saat ini, membagi video, gambar, dan juga stream terkait dengan protes, lalu juga melakukan hashtag ya, menggunakan hashtag Glazer out, Glazer sell Man United, Glazer go, Glazer sell now, we want our club back. Ini bisa dilakukan secara terus-menerus selama pertandingan Manchester United. Jadi mungkin bukan cuma di X ataupun Twitter, mungkin juga di Instagram bisa melakukan hal itu ya, setiap memberikan komentar atau apa disertai hashtag. Ini juga merupakan salah satu menurut gua kontribusi ataupun hal yang bisa dilakukan juga terkait dengan protes tersebut. Ya, membagikan gambar ya di timeline, lalu men-tag jurnalis ataupun juga media, ke perusahaan media itu juga bisa terkait dengan hashtag ataupun juga gambar-gambar tadi yang berkaitan dengan protes. Tujuannya ingin melebarkan, meluaskan ya pesan dari protes tersebut. Jadi yang tidak langsung datang juga bisa terus berkontribusi. Kita ingin supaya memiliki tujuan yang sama dan terus bersatu. Semua mendukung klub di jalan yang berbeda-beda. Dan tolong terima ini. Ini bagus ya kalimat ini. Jadi memang support itu dilakukan dengan jalan berbeda-beda, dan tolong terima ini. Ada macam-macam cara support, cara berkontribusi terkait dengan demo ini. Dan gue selalu menekankan tidak perlu menganggap satu dan yang lainnya lebih bagus daripada satu dan yang lainnya, ataupun yang satu mungkin tidak menyalahkan, bahkan tidak ya. Selama itu fans Manchester United, selama pesannya sama yaitu adalah Glazer out, kita berarti menjadi satu. Tidak harus mendiktate ya aksi-aksi, dan juga jangan menghakimi aksi yang dilakukan. Mengerti di perjuangan mana yang bisa dilakukan yang terbaik ya oleh fans, dan menambah value dari perjuangan tersebut ini juga penting ya. Dan juga sadar sebenarnya musuh sebenarnya itu siapa, bukan sesama fans dengan mungkin tindakan yang berbeda-beda, tapi yaitu adalah Glazer. Nah, gue pikir apa yang dikatakan oleh The 1958 ini atau The 1958 ya, akun ini merupakan akun penggerak dari salah satu akun penggerak dari demo nanti di Old Trafford ataupun di Manchester sebelum menghadapi Arsenal. Ini sangat bijak menurut gue ya, dan sangat beralasan juga, alasan-alasan ataupun poin-poin yang tadi disebutkan. Dan ya, gue selalu dari awal channel ini gue selalu berpihak bahwa ataupun berpendapat bahwa selama Glazer ada, ini memang akan sulit Manchester United. Penjualan kemarin yang tidak penuh ini juga bisa menjadi potensi Manchester United sulit untuk melakukan perbaikan ya, dan ini sangat fundamental. Saat ini Manchester United memiliki hutang yang sangat besar sekali, pengelolaan klub yang menurut gua terlalu banyak keputusan-keputusan yang kontroversial, yang juga tidak populer, yang justru memberatkan misalnya pegawai-pegawai Manchester United ya. Justru penghematan oleh klub, mereka memilih untuk melepaskan ataupun memotong, mem-PHK katakanlah seperti itu, pekerja-pekerja ini, daripada mereka melakukan efisiensi di pihak-pihak yang justru menikmati klub ini dengan keuntungan-keuntungan yang sudah sedemikian besarnya ya. Mereka menurut gua mengambil keputusan yang salah. Lalu juga bagaimana mereka menaikkan harga tiket dan lain-lain. Menurut gua ya ini bukannya ada perbaikan yang terjadi, justru ini memperburuk keadaan. Dan sebelum gua akhiri video ini, sekali lagi bahwa bentuk kontribusi terkait dengan
aksi demonstrasi dari apa yang gue baca ya di akun ini, ternyata bisa dengan banyak hal. Tidak mesti yang bisa datang itu, tentu saja yang paling ultimate menurut gue, paling luar biasa ya, datang join ke pergerakan. Tapi mungkin yang tidak berkesempatan juga bisa melakukan ataupun berkontribusi dengan cara yang lain. Dan menurut gue, apapun caranya, tujuannya kalau sama, everything kita lakukan secara bersama. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Fubulati? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.